Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan kita berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Ini salah satu pembeda Ahlus Sunnah dengan Syiah. Orang Syiah itu nggak suka ada orang yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Alhamdulillah, nama masjid kita ini apa? Abu Bakar, karena kita cinta kepada Abu Bakar, Kita lanjutkan sedikit tentang wudhu. Kira-kira ada bisa dikatakan 2 hadis, karena yang satu hadis ini pernah kita sampaikan, yaitu ketika Nabi menawarkan kepada sahabat, kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan-amalan yang paling bisa Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dan Allah mengangkat derajat-derajat kita. Semangat para sahabat. Bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang enggan. Maksudnya mungkin cuaca dingin, Nah, itu di salah satu amalan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita dan mengangkat derajat kita. Yang kedua, kasratul khuta ilal masajid. Nah, masyaallah, memperbanyak langkah ke masjid, Tadi pagi saya bahas keutamaan umroh. Saya kasih tahu ke ibu-ibu, nanti kalau di Madinah itu sudah punya wudhu dari hotel, jalan kaki sama suaminya ke Masjid Quba. Apa keutamanya salat di Masjid Quba? Yang punya wudhu pergi ke Masjid Quba, salat 2 rakaat, dapat pahala umroh. Ada yang nyeletuk, ada taksi juga murah Ustadz, kata ibu tadi. Iya Bu, bisa naik taksi, naik kendaraan lah ya. Tapi beda kalau kita jalan kaki, itu setiap langkahnya Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau boleh dikiaskan sholat di Masjid Nabawi itu lebih afdol 1000 kali daripada sholat di masjid biasa, maka sangat mungkin di Madinah kita pergi ke masjid, setiap langkahnya Allah hapus 1000 dosa. Kalau boleh dikiaskan ke sananya, apalagi di Masjidil Haram. Itu saya pernah menghibur seorang jamaah yang berangkat umrah, tapi dia nggak bilang-bilang. Tapi nyesel dia pas pulang, baru saya ceramain, Pak Ustadz nggak bilang dari kemarin. Nggak ngomong, kalau ngomong saya bekelin. Jadi dia nyesel, katanya pas bayar travel itu dijanjiin masjid hotelnya deket sama Masjidil Haram. Qadarullah realitanya pas di sana jauh, berapa kilometer. Ngeluh tuh. Saya bilang, Mas, barangkali Allah lagi pengen menghapus dosa-dosanya, setiap satu langkah Allah hapus 100.000 dosa, gimana? Nah itu baru, ya Allah, baru kepikiran. Yang dianya nggak ngomong, kalau ngomong saya bekelin, Saya ceramain ini keutamaan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Subhanallah. Jadi ini hadisnya, di antara amalan yang paling mengangkat derajat seorang hamba, menghapuskan dosa-dosanya adalah memperbanyak langkah ke masjid. Berbahagialah, bersyukur kalau bapak-bapak, ibu-ibu Allah jadikan hatinya itu
senang pergi ke masjid. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada para jamaah sekalian. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Masya Allah. Di dalam hatinya tuh ada kerinduan. Nih, habis sholat maghrib kan kita kepengen datang waktu sholat isya. Nah, itu ada kerinduan itu ya. Amal soleh itu, dia merindukan sholat berikutnya, sholat berikutnya. Itulah amalan hati yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ya, subhanallah. Ya, orang mukmin apalagi sih yang diharap? Coba, ibu bapak puluhan tahun kita hidup di dunia, apa sih yang kita cari? Ayo. Hah? Makanan, bosen? Bener gak Pak? Yang udah senior-senior kan makanan ya udahlah makan sekedar apa? Formalitas, ya nggak? Uang nggak dibawa mati. Orang yang cinta sama kita, wallah, kita meninggal, mereka yang cinta sama kita nggak ikut ke liang lahat, ya kan? Apalagi yang kita cari, ya? Maka orang mukmin, cita-cita yang tertingginya diantaranya adalah merindukan datangnya waktu sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang berkomunikasi, bermunajat dengan siapa? Dengan Zat yang paling kita cintai, ya. Dan kayaknya saya nggak ada keraguan. Bapak-bapak, ibu-ibu ngaku cinta kepada Allah. Justru Allah lebih besar cintanya kepada hamba-hambanya. Itu nggak bisa dibantai. Ya, manusia ngaku-ngaku cinta kepada Allah, ternyata cinta Allah kepada hambanya itu jauh lebih besar lagi. Ya, subhanallah. Kemudian kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Ya. Ribat itu apa? Menjaga perbatasan negara. Pahalanya besar. Ya, sampai Nabi umpamakan yang tadi disebut apa aja tadi, Pak? Menyempurnakan wudu, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu datangnya waktu sholat, setelah sholat, itu seperti mendapat pahala menjaga perbatasan negara. Subhanallah. Yang besar pahalanya, ya. Kemudian yang hadis berikutnya sudah pernah saya sampaikan di sini, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu, ya, bersuci itu separuh dari keimanan. Ini yang hadis. Kalau an-nadzafatu minal iman itu bukan hadis. Itu ucapan ulama. Ya, yang kita diajarin waktu kecil itu kan an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian. Nah, yang hadis itu ini, Pak. At-tahuru syatrul iman, ya. Kesucian atau kebersihan itu adalah separuh dari iman. Nah, yang terakhir nih, hadis tentang wudu. Habis itu kita masuk bab azan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayubalighu, ya, atau fayusbighul wudu. Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian wudunya itu disempurnakan. Tsumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Apa ganjarannya? Allah akan bukakan untuk dia 8 pintu surga. Terserah mau masuk lewat mana aja. Syaratnya apa tadi, Pak? Wudunya sempurna. Selesai wudu baca apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Rabbi. Ini orang habis wudu baca itu meninggal. Udah 8 pintu surga terbuka. Ya. Nah, subhanallah. Ini isyarat bagi apa? Isyarat janji Allah akan surga untuk orang-orang yang menjaga salat 5 waktu.
Tuh. Ya kalau sholat pasti wudhu kan? Nah, ini diajari adab-adabnya sama Nabi. Ya. Tadi baca itu enggak Pak habis wudhu? Nah, dibiasakan baca ya. Tidak mesti ngangkat tangan, nggak usah. Ya, nggak usah ngangkat tangan, nggak usah ngusap wajah. Yang penting baca doa tadi. Selesai wudhu ya, sebagian orang ya habis wudhu itu masya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada ya? Ya udah biarin, nggak usah diingkarin, ya biarin aja. Lagi semangat ibadah, kadang-kadang orang kalau diingkarin besoknya nggak sholat, besoknya nggak wudhu, bener nggak? Apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak, biarin aja ngalir. Nanti kalau sudah ngaji ngerti sendiri, gitu Pak ya. Kadang-kadang kita perlu trik siasat. Yang begitu-begitu biarin aja dulu. Kecuali yang benar-benar mungkar baru ya, kayak salaman sama lawan jenis, nah itu wajib diingkari ya. Kalau yang tadi saya bilang, itu mah biarin aja Pak, biarin. Yang penting dia mau wudu, dia sholat, alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kalau saya ditanya, doa ini haruskah ngangkat tangan? Tidak perlu ya. Ngusap wajah juga tidak perlu ya. Udah habis wudu doa tadi. Ini riwayat Muslim Pak, Masya Allah sahih. Tapi ada lagi riwayat yang lain. At-Tirmidzi menambahkan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada riwayat Tirmidzi. Ya silakan kalau mau ditambahin. Jadi urutannya sebelum wudu baca apa Pak? Bismillah. Bismillah aja. Nggak perlu nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari. Apa lagi? Fardhu. Nggak perlu. Karena Nabi ngajari kita sebelum wudu cukup baca Bismillah. Sambil cuci tangan nggak apa-apa. Bismillah gitu. Ya. Kemudian sempurnakan wudunya, habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi sih satu lagi. Ada riwayat lain itu saya pernah baca, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada memang. Tapi kalau mencukupkan tadi saja boleh, udah cukup. Atau mencukupkan yang syahadat tadi udah cukup, nggak apa-apa. Yang riwayat Muslim cukup tadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah cukup. Baru kita masuk bab keutamaan tentang azan. Ya. Dikira ini kajian buat laki-laki, siapa bilang? Perempuan juga bisa. Bukan bisa azan, bukan. Maksudnya ngambil faedah ini. Nih, saya bacain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal." Seandainya manusia itu tahu pahala dalam azan dan shaf yang pertama. Ya. Ini nanti gara-gara hadis ini pada rebutan azan lagi. Berebut azan boleh, tapi yang penting apa? Santun ya. Tidak sampai konflik ya. Nggak apa-apa. Ya, saya kajian di mana itu? Di apa? BPI ya. Nah itu bapak-bapaknya kadang-kadang semangat azan itu. Bener. Yang maghrib azannya siapa, yang isya siapa. Nanti pekan depan saya ke situ beda lagi yang azan. Masya Allah. Masya Allah ya. Gak apa-apa itu fastabiqul khairat ya. Gak masalah ya. Gak masalah. Yang penting tadi apa namanya? Tetap dengan adab ya, santun, sopan santun. Sama seperti berebut soft depan. Mohon maaf. Ini kadang-kadang kurang peka kita yang ini terutama saya ngomongin yang masih muda-muda ya. Yang udah senior mah insya Allah peka. Jadi ada bapak-bapak duduknya di sini nih, soft 2 nih. Otomatis kan kalau komat bapak itu maju kan, bener nggak? Oh ini tiba-tiba ada anak muda dari belakang nyerobot, serut. Nah itu menyakiti perasaan bapak tadi nggak? Iya jangan nyerobot gitu. Ya memang berlomba dalam kebaikan itu harus, tapi tetap menjaga
adab, etika, ya, menjaga adab, menjaga etika. Insya Allah kita sudah niat pengen ke situ, qadarullah ada bapak-bapak sudah dapat pahalanya insya Allah, ya. Karena demi menjaga perasaan orang lain, ya, subhanallah. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa shaffil awal, seandainya manusia itu tahu pahala di dalam adzan dan shaf yang pertama, summa lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Seandainya nggak ada cara supaya dapat shaf yang pertama atau supaya bisa adzan itu kecuali diundi, pasti dia bela-belain untuk ikut undian. Padahal undian boleh nggak Pak? Nah, tapi seandainya nih, karena yang berebut shaf pertama ini apa namanya? Berebut kayak di mana kalau di Masjid Nabi? Di apa? Ke Raudhah. Nah, sekarang kan nggak bisa bebas kan? Harus pakai apa? Tasrih ya. Harus ada itu. Nah, itu seperti itu. Seandainya nih shaf pertama nih seperti itu ya, didaftar dulu yang mau di shaf pertama, pasti berlomba-lomba akan ikut mendaftar. Tahu nggak Pak keutamaan shaf pertama itu apa? Ada yang tahu belum? Ini nggak ada di sini, tapi saya sebutkan di riwayat yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang di shaf pertama. Ya, subhanallah. Beda. Ini dibedakan antara shaf pertama sama shaf yang belakang-belakang. Ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu shaf paling bagus yang mana? Yang paling belakang. Enak ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kajian bisa nyender ya, yang paling belakang paling bagus ya, shaf paling belakang. Kalau bapak-bapak shaf yang paling depan. Yang berikutnya, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Seandainya manusia itu tahu pahala yang Allah sediakan untuk siapa? Orang yang datang untuk sholat di awal waktu, itu definisi at-tahjir. Bahasa Arab itu keren ya. Kalimatnya at-tahjir artinya apa? Berangkat di awal waktu untuk sholat. Itu namanya at-tahjir. Seandainya manusia tahu pahala yang Allah sediakan pada at-tahjir ini, manusia itu berlomba-lomba. Sebelum azan masjid penuh. Kalau tahu ini ya. Tapi sayangnya hanya beberapa orang yang Allah gerakkan hatinya. Sebagian orang ya, azan masih ngapain Pak? Ya, sibuk dengan dunianya ya. Masih ada yang ngurusin catatannya ya. Masih ada yang ngelayanin apa? Konsumennya, bener ya? Macam-macam, masih ada yang di jalan lagi apa, pokoknya macam-macam. Ini Allah kasih penghargaan, apresiasi buat siapa? Yang bersegera dalam sholat 5 waktu ya. Apalagi dia sebelum azan sudah di masjid. Nah, ini beruntung berarti muazin ini. Kan nggak mungkin muazin masbuk. Iya kan? Muazin pasti ke masjidnya kapan? Ya sebelum azan ya kan? Ya subhanallah ya. Kemudian berikutnya, walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi, seandainya manusia tahu pahala yang ada di dalam atama, apa atama? Salat Isya ya. As-subhi, salat subuh, la atauhuma walau habwan. Manusia itu kalau tahu apa yang Allah sediakan pahala di salat Isya, salat subuh, pasti manusia berlomba-lomba walaupun datangnya sambil merangkak. Ya mungkin karena berjubel-jubel rebutan ya, sampai jatuh dia nggak bisa bangun lagi, sampai merangkak, pasti dia datang. Untuk apa? Salat Isya sama salat subuh. Subhanallah. Bapak tahu orang yang salat Isya, salat subuh, diantara faedahnya apa? Allah bebaskan dari sifat munafik. Kata Nabi SAW, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul Isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salat apa?
Salat isya dan salat subuh. Makanya ketika Bapak dimudahkan oleh Allah, salat isya kok nyari masjid, salat subuh kok nyari masjid, mudah-mudahan itu indikasi Allah sedang membersihkan hati kita dari sifat munafik atau sifat nifak ya, subhanallah. Kemudian berikutnya al-muazzinun. Bapak punten sebelum saya bacain hadisnya, ini berkaitan dengan akidah, dengan iman. Jangan dibayangin. Jelas Pak ya? Baru saya bacain terjemahan. Al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazin adalah manusia yang lehernya paling panjang nanti di hari kiamat. Ayo menghayal. Jangan. Lehernya panjang tapi indah dilihat, Pak. Nah ya, itu poinnya. Jadi lehernya panjang tapi bagus dilihat. Orang ngelihatnya tuh, wih, kagum. Ya, jangan dibayangin macam-macam. Ini cerita tentang akhirat. Akal kita nggak akan nyampe, ya gitu ya Pak ya. Ini pujian dari Nabi ya, bahwa nanti para muazin itu di akhirat Allah kasih leher yang bagus. Ya, Masya Allah. Itu apresiasi dari Allah Pak ya. Kemudian berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bilang kepada mana? Kepada Abdullah bin Abdurrahman ya. Abdullah bin Abdurrahman ini punya kunyah namanya Abu So'ah. Susah Pak namanya Pak. Abu siapa? So'ah. Pakai sod ya, so. Pakai ain lagi, so'ah. Waduh ya. Emang lidahnya orang Indonesia ini agak berat ngucapin ain. Sod juga berat ya. Ya, nama aslinya siapa? Tapi jangan dimain-mainin ya, nanti Bapak bilang orang yang sombong, loh. Enggak, jangan ya. Ya, kata Abu Sa'id kepada Abu So'ah ini, ya, bukan, Abu Abdullah bin Abdurrahman ya. Dia bilang begini, "Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah." Ya. Saya perhatiin kamu ini suka sama kambing. Maksudnya seneng ternak kambing. Karena apa? Seringnya Abu Sa'id Al-Khudri ketemu siapa tadi? Abdullah bin Abdurrahman itu selalu di mana? Di gurun lagi gembala kambing ya. Nah, dia pesan, "Fa idza kunta fi ghanamik," kalau engkau lagi gembala kambing-kambingmu itu ya, lagi di gurun, lagi di apa? Padang rumput, fa'adzanta lis-shalah, kemudian engkau azan untuk sholat, berarti ini Pak disyariatkan apa? Azan. Barangkali Bapak lagi safar di rest area misalnya ya, atau di mana lah yang mungkin dipastikan di situ belum azan gitu ya, maka ada syariatnya ngapain? Azan. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Farfa' sautak bin nida. Kalau azan suaranya yang kuat, ya, yang kenceng. Kenapa? Fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah seorang pun dari kalangan jin, manusia, apapun yang mendengar azan, rumput-rumput, binatang, ya, apalagi pohon-pohon, batu-batu, pokoknya mereka dengar azan, nanti di hari kiamat akan bersaksi atas amal soleh ini. Ya, nah ini dalil barangkali ada yang di warung atau rumahnya jauh dari masjid, ya, qadarullah jauh sekali, maka nggak apa-apa di tempat dia kerja itu dia azan di situ, qomat sholat berjamaah di situ sama orang-orang sekitar situ. Ya, ini keringanan. Barangkali masjidnya jauh sekali kan? Seperti ini contohnya yang lagi gembala kambing di padang rumput, di gurun ya. Datang waktu sholat nih, dia kalau pulang ke kampungnya atau ke kotanya jauh, kambingnya ditinggal, mudarat nggak? Maka boleh dia azan di situ, qomat kalau ada orang diajak berjamaah. Jelas ya Bapak Ibu ya?
Qala Abu Sa'id bilang, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar hadis tadi dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti perkataan Abu Sa'id ini dihukumi apa? Marfu'. Marfu' itu artinya apa? Sampai kepada Nabi. Ya, jadi nanti ada maqtu', ada mauquf, ada marfu'. Maqtu' itu biasanya amalan atau ucapannya tabi'in. Ya, sampai tabi'in doang. Kayak mohon maaf, ada seorang ustadz di YouTube yang membela tahlilan, dia bawakan riwayat dari Tawus tentang apa namanya, selamatan 3 hari, 7 hari, 4 bulan ya. Dibawakan dari tabi'in. Itu asal namanya maqtu, Pak. Nggak nyampe Rasul. Bisa dijadikan dalil nggak? Tidak bisa, ya. Tidak bisa. Yang bisa dijadikan dalil itu yang sampai kepada Nabi, ya, Al-Quran dan hadis baru. Ya, memang ada itu di YouTube, makanya saya sampaikan di sini. Kalau sampai kepada sahabat, namanya apa? Mauquf. Contoh hadis mauquf ya. Itu dari Abu Musa al-Asy'ari tentang apa? Siapa yang membaca surah Al-Mulk di malam hari, maka Allah bebaskan dia dari siksa kubur. Pernah dengar ini? Memang ini hadisnya mauquf, terhenti sampai sahabat Abu Musa al-Asy'ari, tapi mustahil sahabat bicara tentang hal yang gaib berdasarkan akalnya sendiri. Paham, Pak? Jadi ada indikasi beliau pernah dengar daripada Nabi SAW. Cuma dalam hal periwayatan terhenti sampai beliau saja. Artinya di athar tersebut Abu Musa al-Asy'ari tidak bilang kayak ini, sami'tu min Rasulillah SAW. Jelas, Pak ya? Jadi ada indikasi bahwa itu sampai kepada Nabi. Karena mustahil sahabat bicara tentang ghaib, tentang akidah, dikembalikan kepada akalnya, mustahil. Pasti semuanya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Idza nudiya bis salati adbarus syaiton. Apabila azan dikumandangkan, syaitan lari, Pak. Lahu duratun, lari menjauh dari azan, saking buru-burunya lari sampai terkentut-kentut. Ini Nabi yang bilang. Berarti syaitan kentut nggak, Pak? Iya, kentut. Nabi yang bilang, hatta la yasma' ta'zin. Itu lari menjauh cari tempat yang tidak terdengar azan. Berarti jauh larinya ya. Fa idza qudiyan nida'u aqbala. Apabila azan sudah beres, syaitannya balik lagi, Pak. Ngapain? Godain. Bapak-bapak kan kalau habis azan ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang zikir, bener nggak? Digodain sama syaitan supaya nggak khusyuk, supaya dibikin was-was. Nah ini penyakit yang was-was ini. Sering yang japri ke saya, ada anaknya atau saudaranya siapa kena was-was ya, minta diruqyah. Saya katakan, penyakit was-was itu obatnya bukan diruqyah, Bapak Ibu. Ngapain obatnya? Belajar, kajian, baca buku agama, dengar ceramah. Kenapa? Supaya keraguan-keraguan tadi terangkat. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengar, kerjain. Udah, selesai. Ya, kayak kemarin Ustadz Firanda menerangkan tentang ini. Tentang apa namanya? Ru'yatul hilal. Ya. Mungkin nggak, Pak, pemerintah kemarin menggenapkan Ramadan ya, sehingga lebarannya selisih 1 hari sama Muhammadiyah sama Saudi ya. Mungkin nggak itu sudah ada hilal ya? Mungkin sekali. Tapi dalilnya mengarahkan kita, kalau nggak kelihatan, disempurnakan, bilang gitu ya. Nah sama juga seperti orang yang sholat, kata Nabi SAW, kalau timbul keraguan-raguan, merasa ada sesuatu, dalam kurung, dia ragu buang angin atau tidak gitu kan. Kata Nabi apa? Jangan berpaling kecuali 2. Dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Saya tanya, Pak, mungkin nggak orang itu buang angin tapi nggak ada suaranya, nggak berbau, mungkin nggak? Mungkin. Tapi Nabi mengarahkan, kalau nggak cium bau, nggak dengar suaranya, lanjut sholatnya. Nah ini keyakinan ini loh, biar kita bersih dari keraguan-raguan. Jelas Bapak, Ibu? Nah gitu ya.
Jadi kita beramalnya di atas dalil ya, arahan dari Rasulullah SAW. Wa khairul huda Muhammadin SAW. Ya, udah sudah selesai. Sebagian orang dikasih ragu-ragu. Wudu itu lama sampai setengah jam ada Pak. Sampai 1 jam ada itu yang wudu. Takut ada yang nggak kebasuh dan yang lain. Itu keraguan-raguan dari syaitan. Ya, jangan dilayani. Gitu ya. Kemudian hatta iza tuwiba lis-sholati adbara. Kemudian qomat. Ketika qomat dikumandangkan, lari lagi Pak. Syaitannya lari. Hatta iza qudiyat taswibu aqbala. Kalau qomat beres, qomat selesai ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Datang lagi syaitannya. Ngapain? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqulu. Dibikin was-was manusia itu sampai di dalam hatinya uzkur kaza, wazkur kaza. Tahu nggak Pak? Diingetin sesuatu yang sebelum sholat kita nggak inget. Bener? Ini Nabi yang ngomong ini Pak. Ya. Tadi nyari kunci motor. Nggak ketemu sampai minjem motor istri. Ya kan? Pas lagi sholat baru inget tuh. Bener nggak Pak? Pernah nggak Bapak nyari gunting kuku yang nangkring tuh kunci motor. Tapi kalau lagi nyari kunci motor yang nangkring gunting kuku. Berarti solusinya Bapak kalau nyari gunting kuku yang dicari kunci motor Pak. Iya kan? Biar nanti yang kelihatan gunting kuku ya. Ya. Ala kulli hal, syaitan itu datang bikin was-was. Supaya apa? Manusia tidak fokus sholatnya. Ya. Gak usah dijawab Pak. Ya, jawab di dalam hati sendiri aja. Tadi rakaat pertama saya lagi baca Al-Fatihah, Bapak kemana pikirannya? Nah, ya kan? Itu syaitan yang bikin was-was. Lagi ruku, di mana pikiran kita? Itu syaitan yang bikin Pak. Yang benar adalah kita kembali lagi. Ta'awuz nggak Bapak? Kembalikan pikiran kita bahwa saya sedang sholat, saya sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebelum sholat hatinya diluruskan, jangan lupa minta tolong sama Allah. Ya Allah, luruskanlah hati saya. Ya Allah, ikhlaskanlah saya. Kalau sholatnya ikhlas, insya Allah Allah bantu supaya kita khusyuk, ya, fokus tidak kemana-mana pikirannya. Kemudian berikutnya. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ini Pak? Abdullah ibnu Amr ibnu As. Masih ingat nggak sahabat siapa ini? Ya? Yang nikah istrinya nggak disentuh sama sekali. Gara-gara apa? Siangnya sholat, siangnya puasa sunnah, malamnya khatam Quran di dalam sholat malam. Ya Allah ya Rabbi. Ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau dengar dari Nabi. Apa sabda Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqulu. Apabila kalian mendengar muazzin sedang azan, maka apa? Balas azan tadi dengan apa? Sesuai yang diucapkan muazzin. Berarti kalau muadzin bilang Allahu Akbar, kita bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru nih hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar sama la ilaha illallah juga sama. Tapi kadang-kadang syaitan lagi-lagi ganggu kita sehingga kita sibuk sama perkara yang lain. Muadzinnya dicuekin, bener nggak? Ayo, tadi maghrib deh, nggak usah jauh-jauh. Lagi azan, kita lagi ngapain? Ayo. Saya tanya, lagi di jalan, bisa nggak dengar jawab azan? Bisa, ya kan? Bisa. Dan ini salah satu pendapat, kalau saya tidak salah ingat ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin
itu boleh mengkodok jawaban ini. Misalnya kita sampai masjid nih, ingat, saya tadi belum jawab muazin, maka dijawab di kodok semua nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, la haula. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru doa. Doanya gimana, Pak? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini yang saya baca, ini hadisnya sampai situ aja. Saya bacain ya hadisnya ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa setelah azan yang tadi saya baca ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, wahai Allah pemilik panggilan yang sempurna, was-salatil qa'imah, ya, dan salat yang akan ditegakkan. Ini kita lagi merayu Allah ya Allah gitu itu maksudnya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini nggak ada sayyidinanya, Pak, mohon maaf ya. Kita belajar kopas tekstual. Kalau Nabi ngajarin gitu ya sudah, ngajarin gitu aja ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Al-wasilah. Tahu nggak apa itu al-wasilah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah itu adalah manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Al-wasilah itu satu tempat yang khusus di sisi Allah. Nggak ada yang bisa meraih tempat itu kecuali satu orang hamba doang. Satu doang. Di antara berapa triliun jumlah manusia ya, yang bisa meraih al-wasilah cuman berapa? Satu. Maka Nabi bilang, wa arju an akuna ana huwa, dan aku sangat berharap yang dapat wasilah tadi siapa? Aku, kata Rasulullah SAW. Maka perhatikan, faman sa'ala liya al-wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang memohon kepada Allah al-wasilah buat aku, siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka halal hari kiamat nanti aku akan memberikan syafaat buat dia. Nah, berarti fadilahnya apa, Pak? Siapa yang doa setelah azan halal dapat apa? Syafaat dari Nabi. Gimana Pak doanya tadi? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sampai situ dong, Pak. Ya sebagian orang mungkin saking semangat ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya mohon maaf kita lagi belajar. Ini kan lagi tahap belajar, Pak ya. Lagi belajar sedikit-sedikit, apa yang adanya di situ sampai situ ya kita berhenti sampai situ aja. Gitu, Pak ya. Ini lagi tahap belajar. Summa sallu alayya, kata Nabi, kalau ada orang azan, jawab azannya, ucapkan sesuai lafaz yang diucapkan muazin tadi, kemudian bersolawatlah untukku. Ini salawatnya boleh ditaruh di sini, Pak. Apa namanya? Tadi kan doa setelah wudu. Barangkali Bapak wudunya setelah azan kan? Itu insya Allah termasuk. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nah, ada lagi nanti salawatnya Bapak jawab azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak jawab apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu boleh di situ ya. Hah? Subuh. Yang mana nih? As-salatu khairum minan naum. Kalau ngelihat ke dalil ya, itu kan lafaznya Bilal.
As-salatu khairum minan naum. Maka kembali ke umuman hadis ini, ia jawab yang diucapkan muadzin. Jadi misalnya as-salatu khairum minan naum, kita jawab lagi as-salatu khairum minan naum. Adapun yang sadaqata bala wa ana minasyahidin itu enggak ketemu riwayatnya. Kebiasaan orang Mesir aja ngejawabnya seperti itu. Yang benar adalah jawab sesuai yang muadzin ucapkan. Itu jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nanti juga ada doa yang berikutnya nih. Langsung aja lah, mumpung saya ingat ya. Yaitu doanya setelah azan ya. Tadi udah baca Allahumma rabb hadid itu kan sampai selesai ya. Dilanjut ada doa lagi, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Udah nangkep belum, Pak? Coba kita gabungin ya. Setelah azan kita juga menjawab azan tadi ya. Maka yang kita baca gimana tadi, Pak? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Apa faedahnya baca doa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang baca yang kedua tadi, kalau Bapak Ibu baca doa tadi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Coba bayangin, Pak, bayangin. Misal saya Allah takdirkan berbuat dosa 30 tahun misalnya. Kemudian saya bertobat, saya wudhu dengan sempurna, baca syahadat tadi, pintu surga kebuka kan? Kemudian saya dengar azan, baca Allahumma rabb hadhihi tadi, dapat syafaat dari Nabi. Kemudian baca asyhadu alla tadi sampai raditu billah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Qadarullah habis salat meninggal. Nah, kebayang, Pak? Nah, itu rangkaian amal soleh kalau kita kerjakan, ada harapan kita termasuk hamba Allah yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas amat itu. Silakan. Nah, ini langsung praktek ini, Pak. Muadzin, adzan, kita simak, kita jawab, habis itu baca doa. Silakan muadzin. Bismillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya. Ini juga masih ada kaitannya dengan azan. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah. Jadi pasti diijabah. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kita posisinya habis azan dan nunggu qomat kan? Ya, bebas mau diangkat tangannya boleh, nggak diangkat juga boleh. Pokoknya doa yang baik. Terutama doakan pemerintah kita. Ya, karena pemerintah kita, Bu, kalau Allah perbaiki pemerintah, maslahatnya dirasakan oleh satu negara. 200 juta berapa? 240. 60. 280 juta penduduk merasakan maslahatnya kalau Allah perbaiki pemerintahnya ya. Makanya jangan lupa ketika kita berdoa ya doakan pemerintah kita. Saya ajarin doa mau, Bu? Pak, tapi doanya agak panjang. Ya, doa kemaslahatan, perbaikan. Kata Nabi SAW begini. Ini dua ya, mufrad dulu baru jamak ya. Kalau mufrad di hadisnya begini Pak, Bu, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Tahu artinya? Ya Allah, perbaikilah agamaku. Yang agama itu adalah sumber aku kembali kepada agama tersebut. Jadi pegangan hidup. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Yang di dunia itu aku mencari penghidupan, ma'isyah, nafkah. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Yang akhirat itu adalah tempat kembaliku, ma'adi, ya, tempat aku pulang kampung. Dan jadikanlah kehidupanku itu kesempatan-kesempatan untuk menambah setiap kebaikan-kebaikan. Dan jadikanlah kematianku itu adalah tempat istirahat, ya, aku beristirahat dari segala keburukan. Subhanallah. Itu Nabi yang doa. Nah, sekarang kesempatan saya doa buat jamak, buat semuanya ya. Saya rubah domirnya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Itu doanya buat semuanya ya. Nah, itu kalau bisa dihafal. Mau hafal, japri deh. Nanti kirimin doanya. Atau nanti saya bikin status deh. Yang nyimpen kotak saya nanti silakan dilihat. Insya Allah ya, insya Allah. Itu bagus banget doanya deh, masya Allah. Nah, jadi di antara doa yang Allah tidak tolak, pasti Allah kabulkan. Doa kapan? Antara azan dan berarti ibu-ibu ini juga punya kesempatan di rumah. Azan berkumandang, pekerjaannya dikondisikan dulu, dipending sementara waktu ya, wudu, habis sholat sunnah, angkat tangan, berdoa. Doanya sudah selesai, baru sholat fardu ya. Jadi ibu-ibu walaupun sholat di rumah masih bisa qobliyah? Bisa. Doa setelah azan antara azan itu juga bisa. Silakan dilakukan ya ibu-ibu yang sholat di rumah. Jadi nggak mesti bapak-bapak doang gitu ya. Kemudian berikutnya
Masuk bab sholat ini Pak. Gak apa-apa, masuk aja. Lanjut aja ya. Lanjut. Yang pertama surah Al-Ankabut ayat 45. Nah ini bahas syubhat aja gimana? Bahas syubhat aja ya. Nih Pak, saya pernah dapat syubhat di kampus Pak. Ada seorang mahasiswa bilang begini. Bilang ke dosennya, Bapak dosen, Al-Ankabut ayat 45 Allah bilang begini, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat fungsinya apa tadi? Mencegah orang tersebut supaya tidak berbuat keji dan mungkar. Kalau begitu cukup saya jadi orang baik, saya tidak berbuat keji, saya tidak berbuat mungkar, ya sudah, nggak perlu lagi salat. Syubhat bukan ini? Bapak mau jawab silakan. Siapa yang mau jawab? Hadiahnya tisu deh. Ini mah bendera punya masjid ya. Gimana itu Pak kalau ada orang dapat syubhat kayak gitu? Kan tujuan sholat itu supaya saya jadi orang baik, sehingga saya tidak berbuat keji, saya tidak berbuat mungkar. Kalau gitu saya cukup tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, ya sudah, nggak usah sholat lagi. Jawabnya? Justru manusia yang tidak sholat adalah dia melakukan kemungkaran yang paling mungkar. Ahsantum barakallahu fik Mas. Masya Allah, nanti diambil ya Mas ya. Betul Pak. Kadang-kadang bercokol di pikiran manusia itu, dia merasa sudah baik sama tetangga, sama mertua, sama manusia baik. Tapi dia lupa ketika dia tidak sholat, dia melanggar haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang dia langgar adalah zat yang menciptakan dia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, gitu. Ya kalau kita habis sholat, alhamdulillah jadi orang baik, itu bonus dari Allah. Tapi kalau ada orang dia sholat tapi dia berbuat keji, dia juga korupsi, dia juga mungkar, yang salah orangnya atau sholatnya Pak? Orangnya, jangan nyalain sholatnya ya. Berarti dia belum paham esensi atau substansi dari. Oh, masya Allah, barakallahu fiik. Berarti tadi Mas nih Mas, wah ini dapat hadiah nih, ya barakallahu fiik. Nanti diambil ya. Ya ada 2 lagi nih. Ada yang hafal doa yang barusan saya ajarin? Ada kayaknya. Hafal ya Pak ya? Coba Pak dibaca silakan. Allahumma aslih. Li fi kulli khairin mauta. Masya Allah, barakallahu fiik. Boleh Pak, silakan. Ya, rezeki. Ya. Alhamdulillah. Saya jadi ingat hadis Pak, kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Salinglah kasih hadiah, kalian akan saling mencintai. Gak usah mikir orang lain Bapak, istrimu itu loh. Ya, suami-suami yang kasih hadiah ke istrinya, insya Allah istrinya jadi sayang, jadi cinta. Istri juga nggak apa-apa kasih hadiah suami, walaupun dari uang suami. Bener, ya beda loh, rasanya beda. Saya kemarin bilang begini, lagi kajian tentang birrul walidain. Ya, birrul walidain. Wah ini sisa 1 nih. Tutup birrul walidain ya. Saya bilang begini, Bapak kalau memang punya uang banyak, mudik tengok orang tuanya jangan setahun sekali. Kalau bisa sepekan sekali, yang rumahnya deket ya. Sebulan sekali Pak. Menyenangkan orang tua itu amalan yang paling Allah cintai. Tapi kalau kita nggak bisa mudik sesering itu, yang penting transferannya nyampe. Bener nggak? Bener. Ya, transferannya nyampe. Tapi saya pesan nih terakhir. Saya minta injury time sebentar ya. Jangan remehkan kita beli sabun, odol, sampo ya. Kita yang beli, dipaketin. Buat orang tua, dipaketin, tulis surat. Oh itu beda rasanya.
Beda, bapak transfer, mama itu uang buat beli sabun, mamanya beli sabun sendiri ke warung. Dengan kita yang beli sabun, sampo, odol, kita paketin kirim, wah itu beda rasanya. Nah, jadi transferan silakan monggo ditransfer, tapi bagus lagi kalau bapak ngirim paket buat orang tuanya ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.